Hai, welcome back to Fact Topic. Kita semua tahu bahwa Alexander Graham Bell adalah penemu pertama telepon. Tapi ternyata Bell sendiri tidak pernah menggunakan teknologi temuannya untuk menelpon keluarganya, khususnya ibu dan istrinya loh guys. Baru tahu kan? Kira-kira apa ya alasannya? Apakah Bell ini adalah anak yang durhaka? Lalu bagaimana perkembangan telepon dari masa ke masa sampai menjadi smartphone pada saat ini? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, Alexander Graham Bell adalah seorang ilmuwan, penemu, dan juga insinyur kelahiran Skotlandia pada tanggal 3 Maret 1847. Nah, sebelum menjadi ilmuwan, Bell ternyata adalah seorang guru yang mengajar di sekolah khusus tunarungu bernama Pemberton Avenue School. Nah, selama menjadi guru, Alexander Graham Bell ini tertarik dengan kemungkinan melakukan transmisi suara melalui kabel. Kebanyakan orang tahu bahwa penemu pertama telepon adalah Alexander Graham Bell. Tapi ternyata bukan loh guys. Alexander Graham Bell bukanlah orang pertama yang menemukan telepon. Orang pertama yang menemukan telepon adalah seorang ilmuwan asal Italia bernama Antonio Meucci. Meucci telah menciptakan telepon pada 1849. Tapi sayang karena masalah pendanaan, akhirnya Meucci tidak bisa mematenkan ciptaannya. Pada saat Bell dinobatkan sebagai penemu telepon, Meucci memanggil pengacara untuk memprotes kantor paten Amerika Serikat di Washington DC. Namun, dalam beberapa persidangan, dia mengalami kekalahan untuk kasus ini. Temuan ini pun dipamerkan di pameran Centennial di Philadelphia. Cara kerja telepon buatan Bell berbeda dengan telegraf. Cara kerjanya yakni gelombang suara yang dikirim menghasilkan arus listrik dan intensitas dan frekuensi tertentu yang akan menggetarkan plat besi tipis dan lunak yang disebut dengan diafragma. Getaran ini ditransfer secara magnetis ke kabel lain yang terhubung ke diafragma di instrumen lain. Saat diafragma itu bergetar, suara asli akan direplikasi di telinga instrumen penerima atau penerima telepon. Nah, penemuan ini pun menggemparkan dunia. Bell menangguhkan hak paten atas temuannya dan kemudian telepon dikembangkan lagi oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Nah, meskipun begitu, Bell ternyata tidak pernah menelepon ibu dan juga istrinya loh guys. Bukan karena Bell ini adalah anak yang durhaka kepada ibunya dan juga seorang suami yang gak sayang sama istrinya. Tapi hal ini dikarenakan karena mereka berdua adalah penyandang disabilitas yaitu tunarungu. Jadi percuma kalau ditelepon karena mereka gak akan dengar. Anyway, generasi telepon pertama pun muncul pada abad ke-19. Telepon ini biasa disebut dengan telepon engkol. Cara kerjanya adalah dengan memutar tuas yang akan menghubungkannya dengan petugas sentral telepon. Setelah itu petugas akan bertanya nomor tujuannya lalu menghubungkannya. Lanjut, pada tahun 1936 muncullah generasi kedua telepon yang diciptakan oleh American Telephone and Telegraph atau AT&T. Telepon ini biasa disebut dengan telepon putar. Bentuk dari telepon putar ini adalah gagang telepon dan deretan angka yang disusun secara melingkar. Di telepon putar juga tersedia urutan nomor yang tersusun melingkar dari angka 1 sampai angka 0. Dalam menggunakan telepon tersebut, pengguna harus memasukkan jari mereka ke lubang nomor lalu memutar sampai batas putaran. Sistem yang digunakan telepon putar ini masih sinyal analog yang mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Nah, pada tanggal 18 November 1963, AT&T juga menghadirkan sistem Dual Tone Multi-Frequency Signaling atau DTMF, yaitu sistem sinyal yang menggunakan pita frekuensi suara. Sistem inilah yang memicu kehadiran telepon tombol. Telepon ini ditransmisikan melalui repeater dan amplifier listrik dan melalui sambungan radio dan juga gelombang mikro, sehingga menghilangkan kebutuhan akan operator perantara pada sirkuit jarak jauh. Kedelapan frekuensi radio tersebut tersebar di setiap baris dan juga kolom telepon. Untuk baris angka ada frekuensi 697 Hz,
770 Hz, 852 Hz, dan 941 Hz yang tersebar di baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan frekuensi di kolom yaitu 1209 Hz, 1336 Hz, 1477 Hz, dan juga 1633 Hz yang berada di kolom 1 sampai 4. Telepon ini cukup eksis sampai tahun 2000-an, tapi akhirnya kalah pamor juga nih dengan kehadiran handphone. Handphone pertama di dunia diproduksi oleh perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Motorola. Namanya adalah Motorola Dynatac 8000X. Dan harganya adalah 4.000 US dollar atau setara dengan 56 juta rupiah. Cukup mahal ya guys. Melansir dari Tiger Mobiles, ponsel tersebut cukup berat, yaitu mencapai 1,1 kg. Dengan antena di bagian atas ponsel dan juga tombol angka di bagian tengahnya. Nah, sejak saat itu telepon pun terus berkembang. Merek-merek besar seperti Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, dan lain-lain pun berlomba menghadirkan ponsel paling canggih pada saat itu. Mulai dari telepon yang ada kameranya, radio, musik, game, dan lain sebagainya. Ponsel juga beradaptasi dengan kehadiran layanan telepon, SMS, dan internet yang ditawarkan oleh perusahaan telekomunikasi. Nah, barulah pada Juni 2007, smartphone pertama pun muncul. iPhone generasi pertama menjadi awal mula kehadiran smartphone, karena tidak hanya menawarkan perangkat berkomunikasi saja, namun lebih dari itu. iPhone ini dibanderol dengan harga 499 US dollar atau sekitar 7 jutaan. iPhone generasi pertama juga sudah menawarkan memori penyimpanan sebesar 4 GB, 8 GB, dan juga 16 GB, serta memiliki resolusi kamera mencapai 2 megapiksel dan juga terdapat galeri foto, pemutar audio dan video, aplikasi web browser, serta didukung oleh sistem operasi iOS. Nah, tak mau kalah dengan iPhone, Android pun meluncurkan sistem operasi Android 1.0 atau Alpha yang dirilis pada September 2008. Selanjutnya, Android yang telah diakuisisi oleh Google tahun 2005 mulai dilirik oleh perusahaan teknologi seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan lain sebagainya. Era handphone pun mulai berakhir dan diganti oleh smartphone. Ya gimana enggak, inovasi smartphone ini benar-benar sangat canggih. Mulai dari ponsel yang berbaterai besar, memori besar, lensa kamera yang tinggi, chipset yang mumpuni, hingga ponsel yang layarnya dapat dilipat-lipat. Wah, ternyata panjang banget ya sejarah alat telekomunikasi saat ini, dari mulai telepon engkol sampai smartphone. Kira-kira di masa depan akan ada inovasi apa ya? Apakah akan ada smartphone dengan teknologi kamera X-ray? Atau telepon yang bisa membaca pikiran manusia? We never know. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru buat kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah, atau kalian bisa langsung kirim request kalian ke vectorpicofficial@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kita ini, and thank you for watching. See ya!